Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa sana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair halqillah, amma ba'du. Laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'a ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam ila yaumil qiyamah. Radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من هوائج الدنيا والآخرة تيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعا لشد يشادنا قلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا باطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض الأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا أولادنا ذريتنا وجوارنا أصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita lanjutkan kajian tentang cinta ya. Bisa dikatakan bahwa hampir isi dari keseluruhan kitab-kitab Maulana Rumi itu adalah berbicara cinta, juga berbicara hal-hal yang lain dalam perspektif cinta. Karena itu yang perlu kita klik, yang perlu kita perankan dari diri kita adalah perkara rasa. Karena cinta itu terutama berkaitan dengan rasa, bukan berkaitan dengan intelektualitas. Dan ilmu rasa itu adalah ilmu yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada para nabi, kepada para wali, kepada kekasih-kekasihnya. Ilmu rasa itulah yang akan mengantarkan siapapun untuk bisa mendeteksi kemahadekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk merasakan kenikmatan paling puncak, yaitu kedekatan dengan hadiratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakati wa bikum amin. Yaman, wahai orang tali'i, adapun keberuntunganku, wahadzi dan karuniaku, sahiyani bisababika, ialah menjadi nyata, jadi sadar, bisa babika, lantaran sebabmu. La tanam, janganlah tidur engkau. Wayaman, wahai orang, anta adapun engkau, raunakun, ialah pesona, lirrabi, bagi musim semi, warraudi dan taman. La tanam, janganlah engkau tidur. Ayuhan narjisu, wahai bunga narsis, al-mamlu'u, yang penuh, bil khumar, dengan kepeningan, as-safiku, yang menumpahkan, lidami, bagi darah. La tanam, janganlah engkau tidur. Hadhil lailatu, adapun malam ini, lailatus surur, ialah malam kegembiraan. Hadari, hati-hatilah engkau. La tanam, janganlah tidur engkau. Ini diakhiri dengan kata-kata jangan tidur, ya, jangan tidur. Orang yang jarang tidur itu adalah dia yang gelisah karena cinta. Jarang tidur. Jadi orang yang gelisah karena cinta akan senantiasa mengarungi malam dengan sepenuh-penuhnya berjaga, dengan sepenuh-penuhnya melek,
dengan sepenuh-penuhnya tidak tidur. Cinta. Maka karena itu di akhir baris ini senantiasa diisi dengan la tanam, la tanam. Jangan tidur, jangan tidur, jangan tidur. Nah, tidak tidur malam itu merupakan babak pertama bagi orang-orang yang sedang menempuh jalan rohani. Karena itu diusahakan pernah mengalami tirakat tidak tidur minimal 40 hari tidak tidur malam ya. Bukan tidak tidur malam dan siang ya. Tidur sampai subuh enggak masalah. Malam gitu loh. Jangan tidur. Mau ngantuk seperti apapun diusahakan untuk tidak tidur. Nah, orang yang mampu mengarungi malam dengan tidak tidur, Allah akan memberikan kepada orang itu adanya keistimewaan. Walaupun tidak tidur itu, ya, tidak mesti ini, tidak mesti zikiran, tidak mesti baca-baca, zikir, wirid, tidak mesti. Tidak tidur saja dan merenungi keagungan Allah Ta'ala. Orang yang begitu biasanya dianugerahi oleh Allah kelebihan-kelebihan yang tak dimiliki oleh orang lain. Jadi tirakat tidak tidur itu adalah tirakatnya wali abdal, wali badal. Jangan tidur. Akan ada rahasia-rahasia yang disingkapkan oleh Allah Ta'ala lewat tirakat jarang tidur itu. Apalagi nanti kalau sudah ketemu bulan Ramadan, diusahakan jangan tidur di malam hari. Kalau mau tidur nanti setelah subuh. Ya, diusahakan begitu. Akan tampak bagi hati kita adanya cakrawala, rahasia ilahi, cakrawala, keagungan ilahi. Nah di sini diungkapkan, wahai engkau yang keberuntungan dan rezekiku itu diperoleh lantaran engkau. Wahai orang yang keberuntungan dan rezekiku kudapatkan lantaran engkau. Jangan tidur. Jadi di dalam hidup ini ya, ada orang-orang yang dijadikan perantara oleh Allah bagi keberuntungan kita. Jadi kita mendapatkan rezeki misalnya lewat pintu siapa? Kita mendapatkan pencerahan lewat pintu siapa? Atau lewat pintu apa? Kita bisa menerawang jauh ke masa keabadian kelak lewat pintu apa atau siapa? Jadi kenalilah pintu-pintu itu. Semua pintu-pintu itu sengaja disediakan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Dan karena Allah menganugerahkan lewat pintu-pintu itulah, maka kita wajib takzim kepada pintu-pintu itu. Jadi kita takzim kepada orang yang dijadikan perantara oleh Allah bagi adanya pemahaman-pemahaman rohani kita, bagi adanya pendakian-pendakian rohani kita. Kenapa? Nabi Muhammad SAW menjadi paling mulia dan ditakzimi karena seluruh kebaikan di dunia ini lewat beliaulah sebagai pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anta babullah mu'tamadi. Anta adapun engkau wahai Nabi, babullah ialah pintu Allah, mu'tamadi sebagai sandaranku. Kalau pemahaman kita, penglihatan kita seperti ini, maka kita tahu ternyata segala sesuatu itu sangat mungkin dijadikan pintu oleh Allah bagi keberuntungan kita. Coba kita bergaul dengan siapa saja. Kita pandang dengan ketajaman mata batin kita. Maka kita akan mendapatkan manfaat seberapapun prosentasenya. Lewat apa saja, lewat siapa saja. Bahkan orang yang seperti Ibn Arabi, Syekh Muhyiddin Ibn Arabi itu bisa mendapatkan banyak manfaat dari mengapati iblis dan setan-setan. Iblis dan setan-setan. Sehingga beliau pernah menyatakan, sekarang guruku bertambah satu, yaitu iblis dan bala tentaranya. Jadi, artinya apa? Kemampuan untuk memandang segala sesuatu dengan mata yang jernih itu akan menemukan kebaikan-kebaikan pada makhluk yang paling buruk sekalipun. Ya.
Tapi penglihatan yang menggunakan kacamata benci tidak akan menemukan kebaikan dari makhluk yang paling bagus sekalipun. Tidak menemukan kebaikan dari makhluk paling bagus sekalipun. Jadi kalau sudah menggunakan kacamata benci itu pasti semuanya buruk. Sebaliknya, kalau sudah menggunakan kacamata cinta, pasti semuanya indah. Mawar melati semua indah. Indah semua. Nah, sayangnya untuk dunia hari ini, cinta dan benci itu bergerombol dan berkelompok-kelompok. Pengen buktinya? Lihat saja perdebatan dalam dunia media sosial, berkelompok-kelompok, kelompok. Orang yang tidak ikut kelompok itu masuk kategori musuh. Misalnya yang di tengah musuh juga itu. Jadi dimusuhi oleh dua belah pihak. Ini ya menunjukkan betapa cinta itu makin terkikis, kearifan menjadi semakin hilang. Yang ada adalah keberingasan dan caci maki atas nama agama Tuhan atau atas nama apa saja. Nah, ketika orang itu sudah menjadi perantara bagi keberuntungan diri kita, maka disapa pula, ya man antarawna kundir rabi warad, wahai engkau yang merupakan pesona bagi musim semi dan taman, jangan tidur. Jangan tidur. Nah, tidak tidurnya orang ini ya, tidak tidurnya orang ini artinya apa? Ada komunikasi spiritual antara orang yang merasakan karunia lewat pintu orang lain, lewat pintu Allah berupa orang lain, ada hubungan spiritual, ada keterkaitan spiritual. Mungkinkah misalnya seseorang mendapatkan keberuntungan lewat orang lain kalau tidak ada garis korelasi spiritualnya? Enggak mungkin. Pasti ada. Tidak ada. Nah, garis korelasi spiritual ini bisa dipahami sebagai faktor genetik rohani atau faktor genetik spiritual ya. Jadi ada model 2 keturunan ya. Keturunan secara nasab, darah ya. Terus ada keturunan secara spiritual yang bisa tidak ada hubungannya secara nasab. Secara rohani, seluruh orang beriman itu keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara rohani, ya. Tidak ada yang tidak keturunan beliau. Sebab seluruh kebaikan oleh Allah Ta'ala digelontorkan lewat beliau sebagai pintu Allah paling agung. Secara jasmani, seluruh kita keturunan Nabi Adam alaihissalam. Nah, kita mengenali adanya garis-garis ini, adanya garis-garis spiritual, korelasi spiritual ini penting. Untuk apa? Untuk mengetahui sumber rohani mana yang paling subur bagi diri kita, yang paling memancar bagi diri kita. Makanya kan kemudian orang memiliki corak rohaninya masing-masing. Ada yang lebih cocok dengan si fulan, lebih cocok dengan si fulan, lebih cocok dengan si fulan. Itulah. Dan semua sumber-sumber itu awal mula mata airnya adalah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari kalangan makhluk. Dan beliau langsung mendapatkannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika orang itu sudah menjadi indah karena Allah Ta'ala menitipkan karunia kepada kita lewat orang itu kemudian muncul sebagai pesona musim semi. Dalam hidup ini, siapakah musim semi kita? Yang menjadikan kita berbunga-bunga, yang menjadikan kita tercerahkan, yang menjadikan diri kita sanggup menyaksikan keindahan-keindahan Allah Ta'ala memancar di mana-mana. Siapa? Nah, itu mesti kita melakukan pencarian. Cari, melakukan pencarian. Siapa sesungguhnya yang sudah menjadi pesona musim semi bagi diri kita? Tapi hati-hati ya. Hati-hati. Jangan tidur. Maksudnya jangan tidur rohanimu. Sebab kalau tidur nanti tidak bisa membedakan antara cinta dengan nafsu. Bilang kepada perempuan yang dinafsui itu, engkaulah pesona musim semiku. Nah, itu
Boleh jadi bukan perkara cinta, tapi perkara nafsu. Hati-hati, karena nafsu itu merupakan fotokopi paling buram dari hasrat manusia. Wahai bunga narsis yang penuh dengan kepeningan yang menumpahkan darah. Ngerti bunga narsis ya? Bunga narsis. Narsis itu kan kekaguman terhadap diri sendiri ya. Kagum kepada diri sendiri. Tapi nanti ini ada dua model narsis. Ada dua model narsis. Bunga narsis itu konon ya. Itu tumbuh di sebuah kolam yang jernih. Ya. Ketika ada seorang pemuda memandang wajahnya dan terkagum-kagum pada dirinya sendiri yang dipantulkan oleh kolam itu. Jadi seorang pemuda berada di pinggir kolam yang sangat jernih. Ketika melihat ke kolam, dia menemukan wajahnya dipantulkan oleh air. Kagum kemudian, ganteng juga aku. Kagum. Dia terpesona oleh dirinya sendiri. Kagum. Karena tak sadar, saking terpesonanya terhadap dirinya sendiri, dia jatuh ke dalam kolam yang jernih dan dalam itu. Dan dia kemudian tenggelam di kolam itu, mati di kolam itu. Dari tempat tenggelamnya, dari tempat meninggalnya si pemuda ini, muncullah bunga. Itulah bunga narsis. Narsis. Ya. Ada dua perbedaan narsis. Ini yang perlu hati-hati ya. Yang pertama, narsis karena nafsu. Yang kedua, narsis karena dimabuk cinta ilahiyat. Yang narsis karena nafsu, seperti ungkapan Fir'aun kepada masyarakat Mesir, kepada rakyat Mesir. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan tertinggi bagi kalian semua. Narsis. Ada narsis karena mabuk cinta ilahiyat. Karena mabuk cinta ilahiyat. Contohnya, seperti apa? Di dalam salah satu hadis sahih, dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, disebutkan, Man ro'ani, sabda Nabi, faqad ro'al haq. Orang yang melihat aku, sungguh dia telah melihat Allah yang maha benar. Jadi Nabi menjadi representasi yang mutlak bagi kehadiran Allah Ta'ala. Sehingga orang yang menyaksikan Nabi sama saja dengan menyaksikan Allah. Ya, itu tafsir sofistiknya. Terus ada model tafsir yang lebih syar'i ya. Man ro'ani, man adapun orang ro'a yang melihat manni kepadaku, faqad ro'al haq, maka sungguh melihat itu orang al-haqqah kepada kebenaran. Yang jelas al-haq itu salah satu nama Allah Ta'ala di dalam Asmaul Husna. Gitu ya. Ini menunjukkan bahwa ada narsis yang lahir karena kemabukan cinta ilahiyat. Karena keberpihakan habis-habisan kepada Allah Ta'ala. Nah, model narsis yang seperti ini banyak dialami oleh para sufi. Syekh Abu Yazid Bustami misalnya menyatakan, Subhani, maha suci aku, fa'budni, maka sembahlah aku. Narsis seperti ini, itu ketika beliau sudah suwung, sepenuh-penuhnya kosong bagi dirinya sendiri, kemudian digantikan oleh kehadiran, oleh tajalli Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ketika diingatkan beliau oleh santri-santrinya sehabis subuh, beliau merasa tidak mengatakan itu. Apa betul kukatakan kalimat seperti itu? Betul guru. Baiklah. Kalau kalimat seperti itu kuucapkan lagi, janganlah segan-segan. Ambil pisaumu, tusukkanlah kepadaku. Aku berada dalam badan ini, dan badan ini takluk kepada syariat Allah Ta'ala. Kemudian beliau kan tidak tidur di malam hari. Semakin malam, makin malam, makin malam,
makin kambuh cintanya kepada Allah, makin kambuh kasmarannya kepada Allah Ta'ala. Ketika sampai di puncak cinta ilahiyat seperti itu, hilang lagi dirinya. Bilang lagi kemudian beliau, Subhani, maha suci aku, fa'budni, sembahlah aku. Ya. Santri-santrinya berpegang teguh kepada wasiatnya si guru. Diambil pisaunya masing-masing. Dan santri itu ngamuk sejadi-jadinya. Setiap kali santri itu menusuk gurunya, santri itu sendiri yang bersimbah darah. Gurunya sudah hilang, suwung. Kehadirannya adalah tajalli Allah Ta'ala semata-mata. Nah, orang yang seperti ini tidak bisa dikatakan sombong. Kenapa? Justru adalah itu tawaduk paling tinggi. Kenapa sampai dibilang tawaduk paling tinggi? Karena memang sudah merasa tidak memiliki diri. Lenyap segala diri, lenyap segala semesta. Yang ada adalah Allah Ta'ala semata. Maka orang merasa ada itu dosa sebenarnya. Kita ada enggak ini? Ada apa enggak? Ya. Berarti kalau tidak ada, jin-jin semua yang ngaji. Kata Rabi Adawiyah, wujuduka dzambun la yuqasu alaih. Adamu itu adalah dosa yang tak teranalogikan. Bagaimana asbabul wurudnya ya, dalam tanda kutip kalimat ini bisa muncul. Nah, suatu saat ya, ada orang gila mendatangi Ibnu Arabi. Orang gila beneran, gila yang lecek-lecek di jalanan itu ya. Gila-gila yang tak terurus. Ya. Tapi boleh jadi si gila ini adalah wali mastur, yaitu kekasih Allah yang disembunyikan dari makhluk-makhluknya. Datang kepada Ibnu Arabi, bilang kemudian, hei, katanya kan, hei, kau punya cerita apa hari ini? Jadi si gila itu bertanya sambil membentak, kau punya cerita apa hari ini? Ibnu Arabi itu nggak menjawab, tapi senyum. Loh, gila benar kamu ya? Kata si gila. Kamu Ibnu Arabi, gila benar kamu. Aku tanya punya cerita apa, terus senyum kamu. Enggak itu loh, tadi saya melihat malaikat melintas dan tersenyum katanya. Ngapain ngurusi malaikat? Memang itu malaikat itu ya cuma begitu, ngapain diurusi? Aku tanya kok dari tadi. Ada cerita apa hari ini? Ya, si gila. Arabi baiklah, saya bercerita. Suatu saat ada seorang lelaki yang tekun beribadah datang kepada Sayyidah Rabi'ah Adawiyah. Kata si lelaki itu, kemudian, alhamdulillah hari ini ibadahku sangat tekun kepada Allah, hatiku terlindungi dari penyakit-penyakit. Alhamdulillah, alhamdulillah. Rasa-rasanya rohani saya mencapai sempurna. Apa kau bilang? Kata Rabi Adawiyah. Kau merasa rohanimu mencapai sempurna hari ini. Sedangkan kau mengakui dirimu itu ada, itu sudah dosa kok. Sempurna gimana? Wujuduka dzambun la yuqasu alaih. Wujudmu itu adalah dosa yang tak teranalogikan. Terus kata Ibnu Arabi itu, ya inilah ceritanya. Cuman segitu, ya kan? Si gila itu. Iya, si gila itu kemudian lari menjauh, kemudian sambil berkata, oke, hore dapat cerita hari ini, hore makasih. Lari si gila itu. Lari. Jadi wujuduka dzambun la yuqasu alaih. Nah, bagaimana kita bisa menafikan diri kalau kita tidak menyaksikan peran-peran Allah di dalam diri kita? Bagaimana kita menafikan diri kalau kita tidak merasakan bahwa kita ini hanyalah seonggok ciptaan yang diterbangkan oleh Allah Ta'ala dari kerangka idenya menjadi kenyataan. Baru setelah kita merasakan bahwa
kita tidak terlibat dalam penciptaan kita. Kita tidak terlibat dalam keberadaan kita. Kita tidak ngongkosi perjalanan hidup kita. Kita merasa ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan hakikatnya kita ini tak ada. Tak ada. Ya. Narsis, ini narsis yang diperbolehkan. Karena itu hati-hati dengan narsis yang kelam. Yang sering-sering pengen bercerita dengan pakai kedok. Saya sebenarnya cuma mengamalkan ayat Al-Quran. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Alhamdulillah ini baru ada Avanza, baru ada ya yang lain-lain ini semuanya ini saya kasih tahu ya. Ini semua milik saya. Bukan apa-apa ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Jadi ya hati-hati dengan model narsis-narsis yang kelam itu, hati-hati. Karena itu ketika mau muncul narsis yang kelam, langsung pressing, tekan, seret. Katakan, anjing kau ya, anjing. Seret. Jadi menganjing-anjingkan diri itu lebih mulia ketimbang menganjingkan orang lain. Lebih mulia ya. Tapi rata-rata dalam media sosial, yang anjing itu pasti orang lain. Anjing orang lain. Saya berkali-kali dianjing-anjingkan, tapi saya tidak melawan. Dan saya tidak merasa bahwa dengan begitu kemudian saya berubah jadi anjing juga enggak. Nah, tetap aja biasa kan. Jadi, wahai bunga narsis yang penuh dengan kepentingan dan menumpahkan darah. Apa yang disebut menumpahkan darah bunga narsis itu? Yaitu narsis demi cinta ilahiyat. Narsis yang muncul karena cinta ilahiyat itu bisa menumpahkan darah orang-orang yang mulai terkagum-kagum lewat cinta ilahiyat ini. Jadi kalau orang masuk dalam wilayah ilahi itu ya, dia akan merasakan darah yang merupakan simbol dari energi, dari kekuatan, dari kehidupan itu akan dirasakan tumpah. Kenapa dirasakan tumpah? Karena merasa hidupnya sepenuh-penuhnya ditimang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hilang, tumpah. Jadi orang akan merasakan bahwa hidup itu ya mungkersane Gusti Allah. Merasakan begitu. Maka ketika orang merasakan seperti itu ya, orang ini akan memiliki ketertarikan kepada Allah dan pada saat yang bersamaan menjadi tak tertarik kepada yang lain. Kepada yang lain dia akan bilang begini, kau boleh datang, kau boleh pergi. Kau datang tidak membuatku berbunga-bunga. Kau pergi tidak menggores hatiku. Jadi orang ini sudah mulai terasing dari makhluk-makhluk. Terasing dari yang sana. Bersama dengan itu makin lengket dengan Allah Ta'ala. Nah ini yang akan melahirkan adanya bunga-bunga narsis secara spiritual. Jadi kalau kita mendapatkan cinta ilahiyat lewat satu pintu. Yaitu seseorang atau apa saja, maka pintu itu adalah yang memiliki kemampuan, dianugerahi kemampuan untuk menumpahkan darah egoisme kita. Jadi darah egoisme itu harus ditumpahkan agar berganti apa? Agar berganti tajalli Allah Ta'ala. Dalam sebuah puisinya yang lain, Maulana Rumi itu menyatakan, selama orang itu berambut hitam, maka rambut hitam itulah egoisme. Tapi ketika orang sudah berambut putih, rambut putih itu adalah keterbebasan dari egoisme. Ketahuilah bahwa rambut hitam yang dimaksud bukan betul-betul hitamnya rambut ini. Artinya apa? Kalau orang egonya itu masih tebal, apakah rambut orang itu sudah putih? Itu sebenarnya masih hitam. Kalau orang sudah terbebaskan dari egoisme yang sumpek dan sempit, walaupun rambutnya itu hitam, sesungguhnya putih. Dialah orang yang dewasa secara rohani. Orang yang rambutnya sepenuhnya putih, sudah tua pula, tapi belum terbebaskan dari nafsunya, dia sesungguhnya masih anak-anak secara rohani. Ada anak muda yang sudah getol di jalan cinta ilahiyat, itu sesungguhnya sudah dewasa, walaupun umurnya masih muda. Ini yang
menciptakan, melahirkan adanya puisi Maulana Rumi itu. Tabuhlah genderang dan arahkan langkahmu menuju kota para penghibur. Sebab seorang anak muda kini sedang menjalani pertobatan. Betul-betul menjadi kebanggaan. Ketika ada anak muda sudah mulai gandrung kepada Allah, jatuh cinta kepada Allah, itu kebanggaan. Kita layak untuk menciptakan syukuran, itu layak dengan mana gendrang, dengan penuh kegembiraan. Ada anak muda yang jatuh cinta kepada Allah Ta'ala. Ketika anak-anak muda yang lain masih jatuh cinta kepada kefanaan, kepada bayang-bayang hidup ini. Ketika anak-anak muda yang lain masih tertipu oleh pilihan nasibnya sendiri. Jadi kalau sampai ada anak muda gandrungnya kepada Allah Ta'ala, dia lebih dewasa ketimbang orang tua yang tak kunjung bebas dari nafsunya sendiri. Jadi karena itu kita usaha sebenarnya lebih dewasa dibandingkan dengan tuanya umur kita, mestinya begitu. Dewasa. Untuk apa uban dijunjung kalau tidak menunjukkan adanya kearifan, kalau tidak menunjukkan kepada adanya cahaya rohani? Mending disemir saja. Sebab apa? Ubannya itu sudah berbohong pada dirinya sendiri. Nah, dalam rangka itu kemudian diumumkan hadzal lailatul surur, malam ini adalah malam kegembiraan. Hati-hati. Jangan sampai kegembiraan ini tergelincir menjadi kepedihan. Malam ini malam kegembiraan, jangan tidur. Ayo bergembira. Jangan tidur. Jadi ketika sudah connect dengan wilayah cinta ilahiyat, maka orang mengarungi malam itu seperti sedang ditemani oleh bidadari-bidadari. Walaupun sendiri. Senang sekali hatinya. Dia berkata, akan kubagi-bagikan kepada siapa senangnya hati ini. Senang sekali. Karena itu ya, diusahakan pernah menjalani tirakat untuk tidak tidur malam itu. Ada seorang sufi agung dalam sejarah, yaitu orang yang sering diziarahi Gus Dur ketika Gus Dur berada di Baghdad sana. Dialah Syekh Abu Bakar Shibli. Ketika pertama-tama menjalani tirakat malam itu, betul-betul dipaksakan oleh beliau. Jadi beliau ingin melawan kantuk yang menyerang dirinya. Jadi setiap kali kantuk menyerang dia lawan, kantuk menyerang dia lawan, kantuk menyerang dia lawan. Dengan berjalan, dengan siul-siul, dengan apa lawan. Ketika ternyata kantuk itu terus saja menghujam dirinya, dia ngambil garam. Gambar garam itu kemudian letakkan di bola matanya. Ayo, mau ngantuk apa tidak? Dipaksakan. Ada orang-orang yang menjalani tirakat seperti itu sampai mengalami berjalan itu bisa tidur ternyata loh. Berjalan. Lalu saking ngantuknya itu loh. Berjalan padahal. Kok bisa ya? Berjalan itu tidur. Itu bukan ngelindur, tidak. Dalam rangka melawan kantuk terus dipaksakan bangun, berdiri, berjalan. Bisa tidur juga. Tapi itu saya kira patut diapresiasi kesungguhannya untuk melawan kantuk itu perlu dihargai saya kira. Jadi jangan gampang-gampang tidur, malu-maluin anak muda tidur di sore hari, jam 10 tidur, jam 11 tidur. Jadi masa anak muda energik tidur. Tidur itu adalah pekerjaan terpaksa. Jangan memaksakan diri tidur. Jadi itu terpaksa saja. Jadi kalau sudah tirakatnya begitu, apalagi hasratnya kepada Allah, nanti buahnya adalah untuk kebaikan umat, akan muncul betul-betul orang-orang yang diberi tugas untuk memberikan pencerahan kepada sejarah kehidupan ini. Jangan tidur. Jadi orientasinya Gusti Allah, nanti outputnya, buahnya adalah bagaimana menciptakan wase, air bening kehidupan dalam kebersamaan ini. Ya man aljulan naru khadimun liwajhika, wahai orang yang bunga delima berbakti kepada wajahmu. Bunga delima yang indah ya. Yang indah, yang memiliki tempat istimewa dalam hati orang-orang, itu berbakti kepada wajahmu. Jadi karena inilah sebenarnya wajah
wajah orang yang mengarungi malam karena cinta kepada Allah itu kan pucat ya, pucat. Di siang hari itu kelihatan pucat. Orang yang nggak tahu akan menyangka kau sedang sakit ya, kau sedang masuk angin. Padahal enggak, itu sehat. Cuman karena melek malam pucat. Di sana itu pucat. Nah, wajah yang pucat karena mengarungi malam demi cinta ilahi itu telah menjadikan seluruh bunga-bunga itu menjadi segan di hadapan wajah itu. Menjadikan bunga-bunga itu malu di hadapan wajah itu. Karena itu bunga-bunga itu berbakti kepada wajah yang pucat semata-mata karena mengarungi malam karena cinta. Bunga-bunga itu berbakti. Jadi nanti bisa merasakan hubungan antara wajah seorang pecinta dengan bunga-bunga itu bisa dirasakan. Itu berarti bahwa segala makhluk Allah Ta'ala termasuk bunga-bunga itu sesungguhnya bisa diajak berdialog, diajak untuk berbicara. Segala sesuatu ada roh, ada kehadiran, ada tajalli ilahi di situ. Dan kita bisa berdialog dengan segala sesuatu itu. Apa perangkatnya? Perangkatnya adalah kecintaan ilahiyat. Kau muncul karena cinta Allah Ta'ala, aku pun juga muncul karena cinta hadiratnya itu. Bahkan alam semesta ini tidak memiliki alasan untuk mengada selain karena cinta. Tapi alam semesta yang diciptakan dengan basic kecintaan ini akan menjadi pudar getar-getar kecintaannya ketika yang kita pakai ternyata adalah kekuatan nafsu, yang kita pakai itu adalah kacamata kebencian. Pudar kecintaan itu. Pudar. Jadi tugas kita adalah bagaimana memekarkan kembali bunga-bunga cinta ilahiyat. Tugas kita adalah bagaimana menciptakan kembali telaga-telaga jernih kehidupan. Tugas kita adalah bagaimana memantulkan sifat-sifat Allah kepada alam semesta. Itu hanya bisa kita peroleh lewat adanya genangan telaga cinta, lewat gorong-gorong cinta. Baru bisa itu peroleh. Jadi Al-Julannar ini, yaitu bunga delima, itu mewakili bunga-bunga yang lain. Semuanya itu berbakti kepada orang yang wajahnya pucat karena cinta itu. Wahai engkau yang bunga delima berbakti kepada wajahmu, jangan tidur. Jangan tidur. Nah, tentu saja engkau yang dimaksud ini memang tidak tidur, tidak tidur. Tapi sebagai seorang pecinta, ketika mengulangi kalimat demi kalimat itu, ya, itu tidak membosankan. Jadi pecinta mengulangi kalimat demi kalimat yang sama, itu tidak membosankan. Maka Al-Quran itu yang merupakan kalam dari Maha Pecinta, yang merupakan kalam dari sumber dari seluruh cinta dan kerinduan, itu tidak akan pernah membosankan. Diulang-ulang, tidak membosankan, diulang-ulang, membosankan. Kalau hidup seseorang mengalami bosan, pastikan orang itu belum sampai di terasnya cinta. Belum sampai di ambang cinta. Kalau masih mengalami bosan. Bosan, karena itu butuh rekreasi kemana. Bosan, butuh rekreasi ke mall-mall kemana. Karena di rumah bosan. Nah, orang bosan seperti itu pastikan dia belum merasakan getar-getar cinta. Ketika orang merasakan getar-getar cinta, maka musim semi berada dalam dirinya. Maka adanya taman bunga ada dalam dirinya. Seluruh keindahan ada dalam dirinya. Sehingga tidak memerlukan adanya rekreasi-rekreasi keluar. Rabi' Adawiyah, ketika musim bunga tiba, ada orang yang bilang kepada beliau, mari Tuan, kita menyaksikan parade bunga-bunga. Betapa sangat indah bunga-bunga sedang bermekaran di luar sana. Kata Rabi'ah apa? Ketahuilah, bunga-bunga di jiwaku jauh lebih indah ketimbang bunga-bunga di luar di sana. Bahkan seluruh bunga di luar sana asal usulnya adalah bunga-bunga dalam jiwaku ini. Jadi tidak memerlukan reaksi kemana-mana. Orang yang memerlukan reaksi kemana-mana itu adalah orang yang jenuh. Orang yang hidupnya dihibur oleh ruang. Sedangkan ketika orang hidupnya dihibur oleh ruang, dia akan menciptakan ruang-ruang yang lain.
Padahal ruang itu ada karena ada kita lah sebenarnya. Lah kenapa kok kita berbakti kepada yang lebih rendah? Mestinya ruang itulah yang berbakti kepada kita. Bunga-bunga itulah yang berbakti kepada wajah kita. Wajah rohani kita lebih indah dibandingkan dengan apapun ketika kita jatuh cinta kepada Allah Ta'ala. Lebih indah. Karena itu Nabi itu adalah tambang dari segala keindahan. Nabi itu tambang dari segala keindahan. Rembulan yang dipuja-puja oleh para penyair yang jatuh cinta di hadapan keindahan Nabi karena menanggung malu terbelahlah menjadi dua. Mana yang lebih indah? Lebih indah wajah Nabi. Wajah Nabi. Wa ya man antarawnakum lirrabi ward, ini juga baris ini diulang-ulang oleh Maulana Rumi. Wahai engkau yang merupakan pesona bagi musim semi dan taman, jangan tidur. Diulang-ulang. Pengulangan-pengulangan seperti ini dalam bait-bait puisi yang memiliki nuansa cinta itu semakin mempertegas adanya makna dan pengalaman cinta itu sendiri. Makanya dalam Al-Quran coba ya, pengulangan-pengulangan itu kan sebenarnya dicontohkan oleh Al-Quran. Berapa kali diulang-ulang oleh Allah Ta'ala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah diulang-ulang 27 kali. Bosankah kita? Tidak. Tidak. Hanya orang-orang yang tertutup hatinya pasti bosan. Tertutup. Kenapa? Karena lidah rohaninya belum sehat, belum kebuka, bosan. Ini juga sama, diulang lagi. Jadi bait kedua ini pada baris pertama beda, tapi baris kedua ketiga keempat sama, diulang-ulang. Wa ya man antarawnakum lirrabi warrad la tanam ayyuhan narjisul mamlu'atu bil khamar as-safiqu lidam la tanam hadhil lailatu lailatus surur hadzari la tanam. Ulang lagi. Ulang lagi. Karena itu ketika kita merasakan cinta, hidup ini walaupun makin keblinger ya, tetap saja indah. Indah. Kita bisa membaca rute-rute skenario-nya Allah, takdirnya Allah Ta'ala lewat segala sesuatu. Kita menyatakan, kita merasakan betapa senyapnya ya Allah kehidupan ini. Kupandang segala sesuatu ternyata hanya Engkau yang ada. Dan kusaksikan, kurasakan Engkau itu sendiri ya Allah sendiri. Maafkan aku tidak bisa menyelamatkan kesepianmu. Sendiri. Enak. Jadi ngapain? Jangan terlalu masuk kepada kegaduhan hidup, nanti stres sendiri. Nanggapin kalimat di Facebook kok serius sekali, malah mumet sendiri, stres. Biasa aja. Oke ya, ternyata ini cuman sampai 2 bait. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Semestinya mengasingkan diri itu yang disebut dengan kholwat. Mengasingkan diri. Jadi kalau hati ini masih dipenuhi oleh kecamuk makhluk, itu mesti kita melakukan kholwat. Kholwat itu memisahkan diri dari makhluk. Misalnya masuk dalam sebuah kamar, usaha seminggu atau 2 minggu atau 3 minggu atau 40 hari, enggak keluar-keluar kecuali semata-mata keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Enggak boleh keluar-keluar misalnya. Karena itu coba masuk dalam sebuah rumah, ya. Sebuah rumah. Di situ sudah jelas ada kamar mandinya lengkap dan di situ juga sudah disediakan makanan, minuman sekedarnya. Jangan keluar-keluar rumah itu. Jangan keluar-keluar rumah itu terus coba melakukan zikir di situ, melakukan renungan zikir. Setelah hati bebas dari gemuruh makhluk, nanti boleh keluar ketika sudah tidak terpengaruh-pengaruh lagi. Jadi kalau hati ternyata masih berisi makhluk-makhluk itu sangat penting untuk khalwat. Sangat penting untuk khalwat. Sebab kalau tidak seperti itu, tak kunjung tumbuh benih cinta kepada Allah Ta'ala karena masih penuh sesak dengan makhluk-makhluk. Sesak dengan makhluk-makhluk.
Jadi kalau pengen melakukan akselerasi percepatan itu, biar terasing dari makhluk dan pada saat bersamaan muncul adanya kedekatan dengan Allah Ta'ala, ya, itu perlu, begitu itu perlu. Jadi memang ada tata caranya khalwat itu ya, ada tata caranya. Jadi sebab kalau masih berisi makhluk itu, pengennya ketemu ini, pengennya ketemu itu, didorong ke sana ke situ sama nafsu itu loh, didorong ke warung kopi, ke mana, ayo ke sana. Jadi seperti kalau ditahan itu ngamuk nafsunya, ke sana, ngamuk. Itu berarti masih berisi makhluk-makhluk itu, berisi makhluk-makhluk. Masih mabuk makhluk. Orang yang mabuk makhluk, bagaimana mungkin bisa mabuk Allah pada saat yang bersamaan? Ada yang lagi? Oke. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.